Perkenalkan, nama saya Marcelinus Drupameling dengan NIM 1 2021 005 dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang saya rangkum pada kegiatan LDKM 2022. Di sini saya akan menjelaskan pada sesi pertama, yaitu materi tentang Be Proaktif yang dijelaskan oleh Kak Alverno Jeskiel Marnala. Proaktif sendiri merupakan sikap bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, yang artinya hidup yang kita jalani berasal dari berbagai bentuk keputusan yang kita buat, dan kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab dan berbagai inisiatif untuk membuat segalanya terjadi. Kemudian, proaktif juga merupakan suatu tindakan seseorang yang memiliki respon terhadap suatu hal yang seringkali dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Ciri-ciri proaktif sendiri yaitu harus memiliki sikap bertanggung jawab, yang kedua inisiatif, yang ketiga solutif, dan yang keempat komitmen. Dan yang sesi kedua yaitu judulnya manajemen waktu, yang dibacakan oleh Kak Abigail Sribuena. Mengapa manajemen waktu itu penting? Karena sebagai langkah untuk menentukan impian kita atau visi kita. Di sini juga membahas matriks manajemen waktu kegiatan kita. Yang pertama, kuadran 1 yaitu kegiatan yang penting tapi mendesak. Kemudian kuadran 2 penting tapi tidak mendesak. Yang kuadran 3 tidak penting tapi mendesak. Kemudian kuadran 4 tidak penting, tidak mendesak. Kemudian sesi yang ketiga, materi tentang mekanisme kerja dan keuangan LK yang dibacakan oleh Bu Karina Endah Teguh. Fungsi mekanisme yaitu kesamaan gerak untuk memastikan kesamaan dalam kerja organisasi di dalam LK. Kemudian yang kedua, acuan kerja dan tata kelola untuk membantu setiap bagian menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga yaitu kontrol kerja. Mekanisme sendiri merupakan cara kerja suatu hal untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis mekanisme LK yaitu mekanisme program kerja, mekanisme yang dipakai dalam proses pembuatan kerja, kemudian mekanisme organisasi, yang terakhir mekanisme yang dipakai dalam organisasi lembaga mahasiswa. Kemudian mekanisme administrasi, mekanisme yang dipakai dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Kemudian mekanisme advokasi. Kemudian sesi yang keempat memiliki judul yaitu Berpikir Kritis, yang dibacakan oleh Bu Dina Banjanahor. Berpikir kritis sendiri merupakan evaluasi peristiwa atau membuat argumen dan memecahkan masalah dengan menggunakan bukti, fakta, data, serta alasan yang logis. Sifat-sifat dari pemikir kritis yaitu skeptis. Yang kedua, berpikir terbuka. Yang ketiga, menjunjung tinggi pemikiran yang adil, bukti dan alasan logis, kejelasan dan ketepatan. Yang keempat, melihat banyak sudut pandang. Yang kelima, mampu mengubah sudut pandang ketika alasan logis membuktikan bahwa sudut pandang lain lebih tepat. Mengapa harus mampu berpikir kritis? Yang pertama, good judgment, mencari tahu bukti dan fakta. Yang kedua, better decision making, yaitu membuat keputusan dengan baik. Yang keempat, improved relationship, yaitu tidak sembarangan mengambil kesimpulan tanpa adanya bukti. Yang keempat, effective problem solving, yaitu mengatasi 3 poin di atas. Kemudian materi 5 memiliki judul yaitu cross cultural understanding atau pemahaman lintas budaya, yang dibacakan oleh Bu Maria Nugraheni. Pemahaman lintas budaya yaitu pemahaman lintas budaya perlu kita miliki karena banyaknya perbedaan budaya dan di Indonesia
bahasa, tata krama, adat, dan perilaku. Pemahaman lintas budaya sendiri merupakan kemampuan seseorang mengenali, memberikan respon yang tepat terhadap orang-orang sehingga tidak menyebabkan kesalahan pemahaman karena perbedaan. Kemudian arti cross-cultural understanding merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat berinteraksi secara efektif dan tepat dengan orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian pada sesi ke-6 ini memiliki judul SPPM, yang artinya skenario pola pengembangan mahasiswa. SPPM ini dibacakan oleh Kak Ronaldo Immanuel. SPPM dipahami secara sederhana sebagai sebuah skenario untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mencapai creative minority. Creative minority sendiri merupakan perwujudan dari harapan dan pemikiran Pak Noto Hamijoyo yang menginginkan terbentuknya sebuah golongan kecil yang dapat menunjukkan jalan dan membimbing menjadi bergiat dalam pembangunan. Kemudian pada sesi ketujuh ini memiliki judul yaitu Personal Mission Statement yang dibacakan oleh Pak Samuel Lucy. Personal Mission Statement memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman tentang RMS. Yang kedua, memberikan pemahaman fungsi dan pentingnya RMS. Yang ketiga, memberikan dampak dari PMS. Yang keempat, memberikan penerapan tentang PMS. Kemudian PMS sendiri merupakan ukuran sukses Anda. Sukses merupakan tercapainya visi dan misi hidup Anda yang dapat diringkas sebagai PMS. Personal Mission Statement juga merupakan misi atau tujuan pribadi dalam menjalani hidup kita. Kemudian sesi 8 dibacakan oleh Pak Lukas SP yang memiliki judul Analisis SWOT dan POATS. Analisis SWOT sendiri memiliki singkatan yaitu strength. Strength artinya kekuatan, suatu hal yang ada dalam diri kita, yaitu kemudian weakness itu kelemahan merupakan suatu hal yang ada dalam diri kita yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian opportunities yaitu sesuatu hal positif yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, threats atau ancaman sendiri merupakan sesuatu hal yang ada dalam diri kita yang sifatnya ancaman atau mengancam yang mengganggu diri kita. Dan sesi 9 dibacakan oleh Kak Deborah Natalia Sujito yang memiliki judul Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab. Kepemimpinan sendiri merupakan penggunaan pengaruh oleh pihak tertentu atas pihak lain untuk pelaksanaan tujuan yang menggunakan pengaruh pemimpin. Unsur-unsur konseptual dalam kepemimpinan sendiri yaitu maksud dan tujuan pemimpin dan sikap pemimpin terhadap penganut dalam melestarikan maksud dan tujuan tersebut. Fungsi kepemimpinan yaitu menjadi panutan bagi penganutnya. Di sini juga dijelaskan apa itu tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang mengembangkan yang dipimpin. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak mengutamakan kepentingan sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan organisasinya. Yang ketiga, kawan sekerja atau partnership. Yang keempat, kepemimpinan demokrasi. Yang kelima, pemimpin melakukan kepemimpinan dengan persetujuan yang diperintah atau yang menjadi perintah. Kemudian sesi 10 dibacakan oleh Kak Marianu Umbu, memiliki judul yaitu Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa atau KUKM. KUKM sendiri merupakan suatu peraturan yang terdapat dalam organisasi kemahasiswaan. Kemudian mengapa KUKM itu penting? Karena mengatur secara keberadaan mahasiswa sebagai civitas akademika UKSP. Yang kedua,
mengatur tentang hak yang diperoleh sebagai seorang mahasiswa UKSW. Yang ketiga, mengatur tentang kewajiban sebagai mahasiswa UKSW. Yang keempat, mengatur tentang saksi dan kode etik sebagai seorang mahasiswa UKSW. Kemudian pada sesi ke-11 ini dibawakan oleh Kak Resni Adelina Saragi. Sesi ke-11 ini memiliki judul Teknik Pemimpin Rapat. Rapat sendiri merupakan perkumpulan 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian pemimpin rapat harus memiliki unsur-unsur dalam rapat, yaitu yang ke-1, public speaking, yang kedua, manajemen waktu, yang ketiga, pengendalian diri. Yang dimaksud pengendalian diri di sini yaitu emosi, pikiran, dan tujuan. Harus bisa mengendalikan itu jika mau memimpin rapat. Kemudian sebelum rapat harus memiliki tujuan rapat. Yang kedua, buat agenda rapat. Yang ketiga, pastikan informasi yang akan dibawakan pada rapat Anda telah diterima dengan baik. Yang keempat, no sara atau kekerasan. Yang kelima, perhatikan konteks rapat. Sesi ke-12 ini memiliki judul Visi dan Misi UKSW yang dibicarakan oleh Kak Ishak YM Latu. Prinsip pendidikan UKSW sendiri yaitu para mahasiswa adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan ke dalam ruang-ruang belajar UKSW. UKSW juga memiliki visi misi, yaitu yang pertama, visinya yaitu Universitas Kentiarum, yang kedua Universitas Magistorum Elscorarium, yang ketiga Creative Minority, yang keempat fungsi radar, yang kelima pelayanan masyarakat. Misi UKSW yang pertama Tridharma PT, yang kedua menjadi PT Kristen, yang ketiga pemikiran kritis, prinsipal dan kreatif realistis, yang keempat pusat pemikiran adil, bebas, tertib, sejahtera, yang kelima nisbah iman dan ilmu, yang keenam tinggi iman, ilmu, dan pengabdian. Kemudian nilai UKSW juga memiliki nilai-nilai dasar, yaitu sovereignitas atau melayani Tuhan, yang kedua normativitas atau norma Tuhan, yang ketiga aktualitas yaitu mencari kebenaran akademik, yang keempat sosiabilitas yaitu solidaritas sosial. Materi ke-13. Kemudian saya akan membacakan sesi terakhir pada acara LDKM ini. Sesi terakhir ini memiliki judul yaitu SMF dan BPMF yang dibawakan oleh Kak Ajeng dan Kak Elga sebagai ketua SMF dan ketua BPMF. SMF sendiri merupakan Senat Mahasiswa Fakultas, yang artinya lembaga eksekutif di atas fakultas. Tugas dan wewenang SMF sendiri merupakan 1. Menyusun dan mengajukan program kerja serta anggaran di atas fakultas. Yang kedua, melestarikan program kerja yang telah ditetapkan pada rapat koordinasi lembaga mahasiswa. Yang ketiga, mewakili mahasiswa fakultas dalam kegiatan ke dalam maupun luar universitas. Yang keempat, menyalurkan aspirasi mahasiswa di atas fakultas. Yang kelima, menyatakan aktivitas mahasiswa fakultas sebagai basis kegiatan akademika mahasiswa. Yang keenam, memberikan laporan penanggung-jawaban. Tugas ketua SMF sendiri yaitu memimpin rapat pada pleno, rapat SMF, dan rapat BPH SMF. Yang kedua, menjadi perwakilan mahasiswa FBB di rapat dinas fakultas. Yang ketiga, menjadi perwakilan mahasiswa FBB pada kegiatan. Kemudian BPMF. BPMF sendiri merupakan organisasi kemahasiswaan fungsionaris yang tidak boleh merangkap menjadi berbagai LK lainnya.
Struktur organisasi BPMF sendiri yaitu ada 4. Yang pertama komisi A atau program, yang kedua komisi B atau organisasi, yang ketiga komisi C atau anggaran, yang keempat komisi D atau advokasi.